Halo semuanya, pernah nggak sih lihat saham yang bikin bingung? Nah, hari ini kita bakal bedah satu yang super menarik, yaitu PT Janu Putra Sejahtera atau kode sahamnya AYAM. Percaya deh, ini bukan cuma soal perusahaan ayam biasa. Ini adalah studi kasus yang keren banget buat ngerti gimana cara pasar mikir. Selalu lihat ke depan, bukan cuma ke belakang. Yuk kita mulai. Nah, ini dia teka-tekinya. Coba lihat angka ini deh. Harga sahamnya terbang, naik 141% dalam setahun. Gila kan? Kelihatannya investor suka banget. Tapi begitu kita intip laporan keuangannya, laba bersihnya justru terjun bebas, anjlok 99%. Gimana ceritanya dua hal yang kontradiktif ini bisa kejadian barengan? Ini yang mau kita pecahin sama-sama. Oke. Biar kita ngerti kenapa ini aneh, kita harus mundur sedikit dan lihat data masa lalunya. Mari kita lihat kinerja keuangan tahun 2025 yang, jujur aja, bikin banyak orang garu-garu kepala. Yap, mata Anda nggak salah kok, minus 99%. Bayangin aja, laba bersih perusahaan ini di tahun 2025 itu anjlok dari 7,7 miliar rupiah jadi cuma 75,4 juta. Ini penurunan yang drastis banget. Kalau kita sebagai investor cuma lihat angka ini doang, wah pasti udah pada kabur kan? Yuk kita bedah lebih dalam lagi. Penurunannya tuh bukan cuma di laba bersih loh, pendapatannya turun 26%. Laba kotornya anjlok lebih dari setengahnya. Artinya apa? Masalahnya ada dua. Penjualannya turun, dan keuntungan dari tiap penjualan juga makin tipis. Ini sih kayak kena pukul dari dua sisi sekaligus. Berat banget. Oke. Ini poin pentingnya. Kalau kita nilai saham AYAM cuma pakai data kinerja 2025, valuasinya jadi kelihatan mahal banget, nggak masuk akal. Coba lihat, PR-nya sampai 15.400 kali. Artinya, secara teori butuh 15.000 tahun buat balik modal. Gila kan? PBV-nya juga 5,9 kali, jauh di atas nilai bukunya. Dan ROE-nya 0,04%, nyaris nol. Jelas, kalau patokannya cuma ini, sahamnya overvalued parah. Tapi, tunggu dulu. Disinilah kuncinya. Inilah pola pikir yang membedakan investor biasa sama investor strategis. Ingat ya, pasar saham itu bukan cermin masa lalu, tapi teleskop masa depan. Harga saham hari ini tuh nggak mencerminkan laba kemarin, tapi ekspektasi laba besok. Pasar lagi bertaruh pada sebuah cerita besar di masa depan. Jadi, sekarang kita ganti kacamata kita. Lupakan sejenak angka-angka jelek tadi. Yuk kita coba lihat apa sih yang dilihat pasar di masa depan AYAM. Apa yang bikin mereka optimis? Nah, ini dia, katalis-katalis pertumbuhannya untuk tahun 2026. Katalis dari dalam perusahaan yang paling utama adalah satu kata sakti, hilirisasi. Gampangnya gini deh, AYAM nggak mau lagi cuma jadi peternak yang jual ayam hidup. Kenapa? Karena harga ayam hidup itu naik turunnya parah. Jadi, mereka mau berubah jadi produsen protein terintegrasi. Mereka olah sendiri ayamnya jadi produk siap saji, kayak nugget atau sosis. Nilai jualnya lebih tinggi dan marginnya jauh lebih stabil. Dan ini bukan cuma wacana loh, rencananya udah jelas banget. Pertama, mereka mau gedein rumah potong ayamnya. Kedua, mereka perluas jaringan cold chain atau rantai dingin buat distribusi. Ketiga, tentunya bikin produk-produk olahan baru. Dan yang paling penting, duitnya ada. Mereka udah siapkan dana belanja modal atau CapEx sebesar 130 miliar rupiah buat wujudin semua ini. Ini nih, langkah yang cerdas banget. Sebelum bangun pabrik dan lain-lain, mereka pastiin dulu bahan bakunya cukup. Aset biologis ini sederhananya ya ayam-ayamnya itu sendiri. Mereka naikin jumlahnya sampai 18%. Artinya, mereka udah siap-siap buat penuhin permintaan gede yang mereka prediksi bakal datang. Nah, ini dia game changer-nya. Katalis dari luar yang bisa mengubah segalanya. Program makan bergizi gratis dari pemerintah. Program ini bisa menciptakan permintaan yang super besar dan stabil buat produk ayam. Buat ayam, ini tuh kayak tiba-tiba dapat pelanggan raksasa yang kontraknya jangka panjang. Tentu, ini mengurangi resiko pasar secara drastis dan jadi pondasi kuat buat pertumbuhan mereka. Oke, ceritanya kedengeran bagus banget ya. Eits, tapi jangan seneng dulu. Sebagai investor yang cerdas, kita nggak boleh cuma lihat yang manis-manisnya aja. Setiap imbalan besar pasti ada risikonya. Yuk, sekarang kita timbang-timbang untung ruginya secara seimbang. Di sisi imbalan atau reward, jelas ya, ada potensi permintaan masif dari program pemerintah dan transformasi bisnis yang bikin perusahaan lebih stabil. Tapi di sisi risiko, kita juga harus waspada. Harga pakan, terutama jagung dan kedelai, bisa aja naik. Terus wabah penyakit kayak flu burung itu selalu jadi hantu di industri ini. Persaingan juga pasti ketat. Dan yang paling penting, semua ini sangat bergantung pada lancar atau tidaknya program pemerintah tadi. Nah, setelah kita timbang semua potensi dan risikonya, kita sampai ke pertanyaan pamungkas, pertanyaan jutaan dolarnya.
Dengan semua cerita transformasi ini, sebetulnya berapa sih harga wajar dari saham ayam ini? Kutipan analisis ini udah ngerangkum semuanya dengan pas banget. Ayam ini adalah investasi high risk, high reward. Artinya potensi untungnya besar tapi risikonya juga besar. Ini bukan buat investor yang cari aman atau yang nggak bisa tidur kalau lihat portofolionya merah. Ini buat mereka yang ngerti risikonya dan berani bertaruh. Dan ternyata bukan cuma kita yang mikir gini, para analis profesional di pasar juga kelihatannya setuju sama potensi ini. Kalau kita lihat konsensus dari investing.com, rekomendasinya sangat beli. Mereka bahkan pasang target harga rata-rata di Rp555, yang artinya ada potensi kenaikan lebih dari 63% dari harga sekarang. Ini sinyal optimisme yang cukup kuat kan? Oke, jadi mari kita simpulkan poin-poin kuncinya. 1. Kinerja 2025 memang amburadul, tapi pasar itu bertaruh pada cerita masa depan. 2. Katalis utamanya ada 2. Transformasi internal lewat hilirisasi dan dorongan eksternal dari program pemerintah. 3. Ini jelas investasi dengan profil high risk, high reward. Dan 4. Para analis saat ini cenderung optimis. Pada akhirnya, setelah kita melihat dua sisi medalinya, masa lalu yang suram dan masa depan yang terlihat cerah, pertanyaan ini kembali ke Anda sebagai investor. Dengan profil risiko dan imbalan yang begitu jelas, kira-kira saham ayam ini cocok nggak buat masuk ke portofolio Anda? Cocok nggak dengan gaya investasi Anda? Nah, keputusan ada di tangan Anda masing-masing.